Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar agama, materinya tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Semoga kalian semua pada hari ini diberi kesehatan, keselamatan, dan untuk itu anak-anak, pesan saya tidak bosan-bosan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena ibadah sholat itu akan menolongmu di alam kubur dan nanti di akhirat. Tentang jujur berarti tidak bohong atau berkata apa adanya, tidak curang, antara perkataan tidak berbeda dengan kenyataan. Seseorang yang berbuat jujur di mana saja akan dipercaya, akan banyak teman, akan disegani. Ya, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kerugiannya jika tidak jujur akan dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan tidak pernah percaya lagi kepada orang yang telah berbuat bohong. Keadilan. Adil di sini berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Di sini tidak membedakan ras juga, jadi ya semuanya diperlakukan sama. Ibaratnya Anda itu dalam teksnya itu ada gambar ya, sama-sama, diperlakukan sama, adil. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku SD, SMA, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku, ya, uang sangu dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka juga berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Kenapa? Karena kepentingan anak-anak tersebut tidak sama. SD, SMP, dan perguruan tinggi, uang yang dibutuhkan pasti tidak sama, sehingga orang tua memberi uang sangu berbeda itu sudah berbuat adil. Dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil anak-anak, surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah anak-anak, ayat di atas menegaskan bahwa jika kita bersaksi maka harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Ucapkan yang sebenarnya, jangan sampai berbohong. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Perhatikan anak-anak, di sini jelas sekali pesan Allah. Jujur dan adil di sini akan menyelamatkan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak jujur, tidak adil di dunia maka akan dibawa sampai nanti ke akhirat. Cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Pertama, menerapkan perilaku jujur ini di rumah, yaitu dengan
melaksanakan tugas yang diberikan orang tua sebaik-baiknya. Misal, ibu minta tolong dibelikan sesuatu di toko, maka uang kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti menjalankan amanah dengan baik. Contoh di sekolah, misalnya mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya dan segera minta maaf. Jujur di masyarakat, yaitu kita dapat berlaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip. Dengan berlaku jujur maka orang lain akan merasa aman dan tentram, sehingga kehidupan menjadi tenang, tidak terjadi konflik karena kejujuran dan keadilan. Menerapkan perilaku adil di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Jika di sekolah, contohnya menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas, bukan justru sebaliknya atau meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Di masyarakat, misalnya berlaku adilnya bagaimana kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti kita telah berlaku adil kepada tetangga. Di situ anak-anak, pertemuan hari ini saya akhiri, dan jangan lupa kerjakan tugas ini, dan setelah ini kalian ulangan harian akan saya kirim linknya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.